Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Pakpahan dengan NIM 420331010. Ini merupakan tugas mata kuliah Matematika Kimia, di mana dosen pengampu saya yaitu Pak Andrea. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Dirac Taylor, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengerjakan Dirac Taylor itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu Dirac Taylor. Dirac Taylor ini akan membantu kita mendapatkan posisi yang pas dari sebuah titik yang mendekati solusi sejatinya. Jadi, dalam penerapannya di dunia rekayasa atau di dunia teknik, ini tentunya membantu untuk mendapatkan posisi yang tepat untuk suatu objek yang kalau diproses dengan sinyal seperti fungsi kuadrat atau fungsi trigonometri, ini akan sama dengan sistem deteksi suara, di mana gelombang suara pastinya mempunyai arah dan posisinya kan yang bisa dideteksi. Maka Dirac Taylor ini merupakan fungsi dasar yang bisa menentukan posisi yang mendekati dari suatu titik. Nah, dapat disimpulkan bahwa Dirac Taylor merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlah yang tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Atau bisa juga diartikan sebagai kakas utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Dirac Taylor ini mendapat nama dari seorang matematikawan yang berasal dari Inggris yang bernama Brock Taylor. Jadi Dirac ini berfungsi untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Polinom itu biasanya yaitu bilangan berpangkat. Sehingga dengan adanya Dirac Taylor ini, fungsi yang rumit pada suatu fungsi tertentu itu bisa menjadi sederhana dengan adanya Dirac Taylor. Misalkan ada suatu fungsi fx dan itu dapat diturunkan jadi turunan pertama dari fx, turunan kedua dari fx, turunan ketiga dari fx, turunan keempat dari fx, dan seterusnya jika memiliki nilai a yang terdefinisikan. Atau Dirac Taylor ini merupakan polinomial yang berorden pada a. Jadi jika suatu fungsi fx tersebut memiliki nilai a yang terdefinisikan, maka fungsi fx tersebut memiliki formulasi atau rumus dari Dirac Taylor itu sendiri, yaitu fx sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama dari a per 1 faktorial dikali x dikurang a ditambah turunan kedua dari a per 2 faktorial dikali x dikurang a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari a per 3 faktorial x kurang a pangkat 3 dan seterusnya sampai ke turunan ke n dari a per n faktorial dikali x kurang a pangkat n. Dari rumus tersebut kita dapat sederhanakan dengan kita mencari jumlah atau sigma ketika k sama dengan 0 sampai k sama dengan tak terhingga dengan 1 per k faktorial dikali f pangkat k dikali a dikali x kurang a pangkat k. Nah, supaya kita lebih tahu tentang Dirac Taylor itu, maka saya akan membuatkan salah satu contoh, yaitu yang pertama, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4. Yang ditanya yaitu cari Dirac Taylor di a sama dengan 2. Pertama sekali kita mencari turunannya dulu. Jadi f2 itu sama dengan 8. Itu dari mana? Itu tadi kan fungsinya fx
X sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X tambah 4. Jadi nilai X nya kita masukkan 2, yaitu 2 di pangkat 3 kan 8 dikurang 2 kali 4 kan 4. 2 kali 2 kan 4, itu 8 kurang 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Jadi turunan pertama fx tersebut itu dari fungsi fx tadi, kita dapat mendapatkan turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat dikurang 2. Maka f turunan pertama dari nilai 2 itu kita bisa kita dapatkan menjadi 10, yaitu dari mana? Itu kan 3x kuadrat dikurang 2 itu kita masukkan x nya sama dengan 2, itu 3 dikali 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Turunan f turunan kedua x, turunan kedua dari fx sama dengan 6x. Jadi nilai dari f turunan kedua dari nilai 2 itu sama dengan 12. Turunan ketiga dari fx itu sama dengan 6. Maka turunan ketiga f dari nilai a sama dengan 2 itu sama dengan 6. Turunan keempat dari fx itu sama dengan 0. Maka nilai jika nilainya sama dengan a sama dengan 2, turunan keempat itu sama dengan 0. Sehingga jika f dipangkatkan pangkat n dikali x itu pastinya nilai turunan keberapapun yang di atas 4 itu akan sama dengan 0, yaitu jika untuk semua n-nya lebih besar atau sama dengan 4. Misalkan turunan kelima fx itu hasilnya itu akan menjadi sama dengan 0. Jadi dari rumus Taylor tersebut kita bisa mendapatkan nilai fx-nya nanti. Nah, kan tadi rumus fx itu sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama dari a per 1 faktorial dikali x dikurang a pangkat 1 ditambah turunan kedua dari a per 2 faktorial dikali x dikurang a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari a per 3 faktorial dikali x dikurang a pangkat 3 ditambah turunan keempat dari a per 4 faktorial dikali x dikurang a pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita masukkan nilai a-nya itu sama dengan 2. Berarti fx sama dengan f2 ditambah turunan pertama dari 2 per 1 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 1 ditambah turunan kedua dari 2 per 2 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari 2 per 3 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 3 ditambah 0. Kan tadi turunan keempat dari 2 itu kan 0. Sampai dia seterusnya pastinya hasilnya 0. Jadi tadi kan F2 kita sudah turunkan itu sama dengan 8. Turunan kedua dari 2 itu sama dengan 10. Turunan kedua dari F nilai 2 itu 12. Turunan ketiganya 6, nilainya 6. Dan turunan keempat itu sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus fx, yaitu fx sama dengan 8 ditambah 10 per 1 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 1 ditambah 12 per 2 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 2 ditambah 6 per 3 faktorial dikali x kurang 2 pangkat 3 ditambah 0. Jadi kita bisa mendapatkan nilai fx-nya yaitu menjadi pertama sekali kita cari dulu 1 faktorial itu berapa, 2 faktorial itu berapa, 3 faktorial itu berapa. Jadi kita bisa kita masukkan itu 8 ditambah kan 1 faktorial itu 1. Jadi 10 bagi 1 kan 10, berarti 10 dikali x dikurang 2 ditambah 12 per 2 faktorial, kan 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 itu kan sama dengan 2, berarti 12 bagi 2 kan 6, berarti 6 dikali x kurang 2 pangkat 2 ditambah
6 per 3 faktorial. Kan 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya kan 6. Berarti 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Berarti itu ditambah X dikurang 2 pangkat 3 ditambah 0. Maka hasil dari fx-nya itu dari fungsi tadi, maka kita dapat kita tahu bahwa fx itu sama dengan 8 ditambah 10 dikali x dikurang 2 ditambah 6 kali x kurang 2 pangkat 2 ditambah x kurang 2 pangkat 3 ditambah 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Itu soalnya hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor dengan x sama dengan 1. Nah, kan tadi pertama kita mencari turunnya dulu. Jadi fx sama dengan sin x. Jadi turunan pertama dari fx itu kan dari turunan pertama dari sin x itu kan sama dengan cos x. Jadi turunan keduanya min sin x, turunan ketiganya min cos x, turunan keempatnya sin x. Dimana nilai sin 1 itu sama dengan 0,8415 dan cos 1 itu 0,5403. Maka kita masukkan ke rumus. Tadi kan rumusnya itu fx sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama dari a per 1 faktorial dikali x kurang a dipangkatkan 1 ditambah turunan kedua dari a per 2 faktorial dikali x dikurang a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari a per 3 faktorial dikali x kurang a pangkat 3 ditambah turunan keempat dari a per 4 faktorial dikali x kurang a pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita masukkan fx sama dengan tadi kan fx itu kan sin x tadi sin x kan, jadi turunan pertama dari fx itu kan tadi cos x, turunan keduanya min sin x, turunan ketiganya min cos x, turunan keempatnya sin x. Maka kita masukkan tadi kan x sama dengan 1, berarti sin 1 ditambah cos 1 per 1 faktorial dikali x dikurang 1 pangkat 1 ditambah min sin 1 per 2 faktorial dikali x kurang 1 pangkat 2 ditambah min cos 1 per 3 faktorial dikali x kurang 1 pangkat 3 ditambah sin x per 3 faktorial dikali x kurang 4 x kurang 1 pangkat 4. Maka fx-nya sama dengan kan sin 1 tadi 0,8415. Jadi kita masukkan fx sama dengan 0,8415 ditambah kan cos 1 0,5403 kan 1 faktorial itu kan 1. Berarti ditambah 0,5403 dikali x kurang 1 dikurang kan ini kenapa dikurang? Itu kan karena min sin 1 itu kan 0,8415. Nah, jadi kan 2 faktorial itu kan 2. Berarti min 0,8415 dibagi 2 kan 0,4208. Nah, jadi kan itu minus. Berarti dia minus kali positif kan minus, berarti dikurang 0,4208 kali x kurang 1 pangkat 2 dikurang min cos 1 kan cos 1 tadi 0,5403, maka min 0,5403 dibagi 6 itu menjadi min 0,0901 dikali x kurang 1 pangkat 3 ditambah 0 sin x per 3 faktorial yaitu 0,351 dikali x kurang 1 pangkat 4. Atau dari persamaan ini kita bisa menyederhanakannya. Kita misalkan nilai x kurang 1 itu sama dengan h. Maka dapat kita ambil sederhananya yaitu fx sama dengan 0,8415 ditambah 0,5403
0,03H dikurang 0,4208H kuadrat dikurang 0,0901 H pangkat 3 ditambah 0,351 H keempat ditambah seterusnya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya ini kita bisa memahaminya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.